Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada jamaah salat Jumat hari ini untuk selalu meningkatkan keimanan, untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan mencoba menjadi insan bertakwa guna mendapatkan posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam salah satu riwayatnya, inna awwalal amri nubuwwatun wa rahmah. Sesungguhnya pada awal mula adalah kepemimpinan para nabi, dan di situ terdapat rahmat. Thumma khilafah, pasca kenabian selesai, maka muncullah khalifah al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah, kepemimpinan khalifah yang empat: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara rentetan tanabbu'at dan ramalan yang Rasulullah keluarkan dalam mulutnya adalah thumma yakunu mulkan. Setelah khilafah selesai, 4 khalifah, maka berlangsung setelah itu sistem kerajaan. Raja turun ke anak, anak dan turun ke cucu. Thumma yakuna imarah. Maka kemudian menurut sabda Rasulullah, setelah kerajaan usai, maka pemerintahan itu berdiri berdasarkan kepemimpinan yang bersifat lokal. Alaikum birriba. Setelah Rasulullah memberikan pemberitahuan kabar lewat mulutnya, yang diucapkan dan pesan Rasulullah adalah alaikum birriba, maka wajib bagi kalian melakukan pertahanan yang kalian tempati dari negeri. Karena Rasulullah memberikan sebuah ujangan, man ahya arda maitah fahiyalah. Konsep yang didasarkan oleh Rasulullah kepemilikan tanah itu adalah ketika dia menghidupkannya, ketika dia tinggal di dalamnya, ketika dia memelihara dan mengambil manfaat dari tanah yang dia tempati. Wa afdal jihad ar-riba. Maka kemudian yang disabdakan Rasulullah SAW adalah jihad yang paling afdal adalah menjaga tanah air dan negara yang kamu tempati. Wa afdal riba asqalan. Di akhir hadis itu Rasulullah memberikan sebuah perintah dan pertahanan yang paling ditekankan adalah mempertahankan daerah yang disebut sebagai Asqalan pada zaman itu. Asqalan itu adalah nama sebuah daerah terbentang luas, dan masuk dalam Asqalan itu adalah sebuah kota yang kita kenal sebagai kota Gaza. Semenjak dahulu Gaza itu memiliki nama yang disebut sebagai Gaza Hashim. Dan Hashim itu adalah kakeknya dari kakeknya Rasulullah SAW, Hashim bin Manaf. Di situ dia tinggal, di situ dia menempati,
dan di situ adalah tanah airnya orang-orang Arab. Bahkan bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, acap kali, dan itu diabadikan dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Demi tradisi dan kebiasaan orang Quraisy, ketika mereka pulang kampung, maka mereka semuanya pulang ke kampung negerinya yang disebut sebagai Asqalan ataupun Gaza. Dari semenjak dahulu, Rasulullah SAW, sebagaimana ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya yang kita sebut sebagai kitab hadis Musnad, tuba liman askanahu Allahu fi asqalah. Sangat beruntung bagi orang-orang yang diberikan izin oleh Allah menempati daerah yang disebut daerah Asqalan atau Gaza. Rasulullah dalam kehidupannya, dalam berbagai hadis dinyatakan acap kali ketika bepergian di musim panas ataupun musim dingin, mendatangi makbarah, sebuah perkuburan kaum muslimin di daerah Asqalan atau Gaza. Disinilah kemudian Rasulullah mensabdakan, sungguh beruntung orang yang hidup di antara dua kota, yaitu Al-Arusain, Asqalan dan Gaza. Kenapa disebut Al-Arusain? Karena Rasulullah dalam kitab Musnad Imam Ahmad menyatakan, innahu yub'atsu minha 70,000 bighairi hisab. Sesungguhnya dari kota Asqalan atau Gaza ini, ke depan Allah akan bangkitkan dari penghuni Gaza itu 70,000 hambanya yang masuk surga tanpa hisab. Wa 50,000 syuhada. Dan sesungguhnya di tanah Gaza dan Asqalan itu akan dibangkitkan 50,000 hamba Allah yang masuk dalam kategori syuhada. Sesungguhnya di balik keperihan, di balik keganasan, di balik kejahatan manusiawi, sehingga berguguranlah manusia-manusia hamba Allah yang tidak berdosa. Namun di balik itu semua ada sebuah hadiah besar. Tanpa harus berbuat banyak beramal, tanpa harus memberikan apa yang terbaik dan ibadah yang panjang, tapi banyak pilihan Allah di antara manusia-manusia di berbagai belahan dunia, terutama Gaza, sebuah tiket gratis. Karena pada hakikatnya orang hamba mana saja yang masuk dalam kategori menerima kekejaman, maka diberikan gratis tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah SAW acap kali memberikan ar-riba? Jihad yang paling afdal adalah mempertahankan negara kalian. Jihad yang paling afdal adalah mempertahankan. Karena Rasulullah SAW dalam hidupnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah sebagai seorang pencipta untuk mengajak manusia untuk bersyahadat. Ajakan Rasulullah SAW acap kali mendapatkan balasan yang tidak setimpal. Belasan tahun, bahkan 13 tahun diserang dan ditindas. Namun disinilah pertahanan yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Udhina lilladzina amanu. Sesungguhnya diizinkan. Udhina lilladzina qatalu. Sesungguhnya diizinkan orang-orang yang diperangi untuk memberikan sebuah pembalasan. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq.
diberikan sebuah kesempatan untuk membalas peperangan dengan balasan bagi orang-orang yang merumahnya dan dia diusir dari tanah airnya. Jemaah sekalian, kenyataan pahit yang kita hadapi tentu memberikan sebuah tawaran yang terbaik dan apa yang kita bisa mampu. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Ketentuan pertama adalah laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan ketika orang sholat, ketika selesai pusat sholat, ketika zakatnya sudah ditunaikan, dan apa yang engkau berikan untuk dirimu min khairin, dari sebuah kebaikan, apa yang kita nafkahkan, apa yang kita berikan dan apa yang kita sedekahkan dari sebuah nilai kebaikan, tajiduhu 'indallah, engkau akan bisa jumpai balasan itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kebaikan terbentang di hadapan kita semua, kezaliman terampang dengan begitu sangat nyata. Maka bukti tindakan nyata, pertahanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memberikan kita kesempatan luas untuk memberikan bantuan sekemampuan kita. Sebanyak yang kita berikan, maka pahala di sisi Allah pun akan bergantung kebaikan yang kita berikan. Inna ahsanal kalami kalamullah malikul mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.